Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Halo adik-adik, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam dimanapun adik-adik berada. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi listrik dinamis uh, atau yang disebut dengan listrik mengalir. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana lambang komponen-komponen listrik, selanjutnya bagaimana arus listrik dan beda potensial, serta bagaimana hukum Ohm, konduktor isolator seperti apa, hukum satu Kirchhoff, bagaimana resistor itu bekerja, dan rangkaian sederhana. Ini merupakan materi untuk week 1 dan week 2, dan di week 3 nanti kita akan belajar tentang rangkaian-rangkaian listrik yang lebih advance lagi. Ini merupakan materi week 1 dan week 2. Adik-adik sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana lambang atau komponen-komponen listrik seperti itu. Yang pertama, di sini biasanya ada yang disebut dengan sel listrik. Sel listrik ini sering disebut dengan baterai. Bisa baterai, bisa juga sumber tegangan dan lain sebagainya. Kalau sumber tegangan ini biasanya merupakan arus listrik DC atau direct current. Ya, jadi arus listrik searah. Karena pelajaran kita kali ini adalah untuk materi arus listrik searah. Selanjutnya, ini adalah lambangnya. Jadi yang panjang ini adalah yang positif, sedangkan yang pendek ini adalah kutub negatif. Selalu ada dua kutub, yaitu kutub positif yang ini dan kutub negatif yang ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan saklar. Nah, saklar ini atau stop kontak ya adalah alat untuk memutuskan atau menghubungkan rangkaian listrik. Nah, lambang di dalam rangkaian seperti ini. Nah, di sini ada bulat seperti itu. Nah, ini kalau dalam dunia nyata seperti ini. Selanjutnya ada juga komponen yang disebut dengan lampu. Nah, lampu biasanya seperti ini lambang di dalam rangkaian, sedangkan kalau di sebenarnya seperti ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan resistor. Resistor itu adalah hambatan ya, sebagai penghambat arus listrik. Jadi lambangnya ada dua di sini, sering juga ada yang kotak seperti ini atau juga ada yang gerigi seperti ini. Jika ada arus listrik yang mengalir, maka dia akan menghambat arus listrik tersebut. Namun tidak menolak ya, tapi menghambat laju jalannya. Sehingga sering dilambangkan dengan lubang-lubang seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan resistor variabel. Nah, resistor variabel adalah hambatan atau resistor yang nilai hambatannya tidak tetap alias bisa diubah adik-adik. Jadi hampir sama dengan lambang ini, tetapi di sini ada dicoret. Artinya variabel bisa berubah-ubah hambatannya ini. Jadi semula yang 50 ohm itu bisa diubah menjadi 25 dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Itu. Manfaatnya di sini banyak sekali. Voltmeter ada lagi satu. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial. Yang kedua, ada yang disebut dengan ampermeter. Adalah alat untuk mengukur arus listrik. Nah, ini simbolnya A. Kalau voltmeter simbolnya V seperti itu. Nah, apa itu arus listrik dan beda potensial? Mari kita perhatikan bersama. Secara konvensional, arus listrik ditetapkan sebagai aliran muatan listrik positif dari titik berpotensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini secara konvensional atau secara kesepakatan bersama. Tetapi arus yang sebenarnya itu adalah terjadi karena aliran elektron. Nah, ini aliran elektron dari titik yang berpotensial rendah ke titik yang berpotensial tinggi. Nah, secara konvensional, kita ulang sekali lagi, arus listrik adalah aliran muatan listrik positif dari titik tinggi ke rendah. Nih, secara konvensional kita sepakati. Tapi yang sebenarnya adalah terjadinya
seperti ini, dari aliran elektron dari titik potensial rendah ke tinggi sebenarnya terjadi ya. Namun kita pakai yang satu ya, yang konvensional, biar adik-adik konsepnya biar terus melekat di sana. Kita lihat muatan A dan muatan B. Kita lihat di sini lebih positif, di sini lebih negatif. Tegangan atau potensial A lebih besar dari potensial B, maka arus mengalir dari mana? Yaitu dari sini, dari A ke B. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dari sini ke sini. Tapi yang kita arusnya ke sana. Kalau ini juga hampir sama. Ini ke A B, kita lihat lebih banyak elektron yang di A, maka potensial di sini lebih rendah. Kalau di sini lebih sedikit elektronnya, maka potensialnya lebih tinggi. Di arusnya mengalir dari B ke A. Tapi elektronnya tetap mengalir dari A ke B. Di mana lebih banyak elektron, di sana dia berpindah. Hampir sama dengan yang ini, yang P, yaitu dari titik potensialnya ini lebih tinggi daripada potensial yang Q. Nah, sehingga bisa elektron mengalir dari sini ke sini. Tapi arus tetap mengalir dari P ke Q. Nah, ini kalau netral ke sini ya tetap. Kalau dari netral harus mengalir dari Q ke P. Seperti itu. Nah, bagaimana arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian listrik? Kita dapat lihat bahwa arus listrik akan mengalir bila ada beda potensial atau tegangan antara kedua titik. Kita lihat bahwa rangkaian listrik merupakan rangkaian tertutup. Nah, ini apa itu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka? Inilah disebut dengan rangkaian tertutup, ini disebut rangkaian terbuka. Arus listrik akan mengalir dari positif yang konvensional ya ke arah negatif kalau dia tertutup, karena dia akan membentuk apa yang disebut dengan loop ya, seperti itu. Kalau ini adalah rangkaian terbuka, yaitu arus listrik tidak bisa mengalir secara loop. Nah, ini ke sini arusnya, nah di stop di sini. Nah, tidak akan terjadi perputaran arus listrik sehingga lampunya dipastikan bisa tidak menyala. Kalau ini lampunya bisa menyala, seperti itu. Itulah perbedaan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Bedanya apa? Ada terletak pada saklarnya ini. Kalau terbuka ya saklarnya terbuka, kalau rangkaian tertutup saklarnya tertutup atau mengalir. Inilah arus listrik terjadi apabila ada rangkaian tertutup. Oke, seperti itu dulu rangkaian tertutup, rangkaian terbuka. Sampai berjumpa kembali di dalam pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, siang, dan sore.